menyampaikan beberapa hal tentang topik kita hari ini, ya, dari buku ekonomi. Itu anak sekalian sudah bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kita tentang jam masuk, jam keluar. Ya, saya coba cek dulu kehadiran ya. Nanti awalnya hadir, Aulia ini Fitri hadir, saya kasih. Oke. Jadi malam ini ini seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Lilis ya, sudah disampaikan oleh Ibu Lilis bahwa mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi yang terkait dengan perilaku rumah tangga dan desain. Dan kali ini yang akan saya jelaskan itu adalah tentang konsep permintaan dan penawaran atau demand supply. Mana demand supply ini menjadi satu topik yang mendasar dari mikroekonomi. Dan di antara beberapa tujuan yang harus harus didapatkan oleh Anda sebagai mahasiswa dalam mempelajari demand supply ini adalah diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami menjelaskan mengenai konsep dasar mikroekonomi terkait dengan perilaku produsen dan konsumen. Konsep demand yang dimaksud di dalam pertemuan ini adalah memahami tentang apa yang dimaksud dengan permintaan. Permintaan itu di dalam teori ekonomi itu terkait dengan bagaimana barang itu dibeli. Jadi bukan permintaan yang tidak tidak dengan bentuk transaksi, terus ada transaksinya. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli, bukan sekedar diinginkan. Diinginkan saja itu dia tidak menimbulkan transaksi. Nah, permintaan ini ditentukan oleh siapa? Oleh konsumen. Ya. Konsumen atau masyarakat yang menentukan permintaan apapun jenis barangnya. Ya. Mulai dari kebutuhan pokok, industri dan sebagainya. Produsen adalah konsumen dari bahan baku. Tekstil, garment adalah permintaan dari konsumen sebagai bahan akhir. Semua permintaan itu kemudian dicatat di dalam sebuah data statistik permintaan kepada jenis barang, sehingga kita sebagai analis ekonomi itu bisa melakukan analisis tentang pola-pola terhadap permintaan dari satu barang. Saya akan tampilkan beberapa contoh atau contoh dari konsep permintaan. Konsep permintaan saya akan tunjukkan contoh tabel dari permintaan yang terdiri dari harga dan jumlah barang. Dan tabelnya tabel permintaan. Ini ada harga. Ini juga sini tulis titiknya. Kemudian harga dan jumlah permintaan. Kita temukan titiknya ada A, ada B, ada C, ada D, mungkin sampai E. Kemudian cangkirnya 5, 10, 13, 5, 10, 13, kemudian 18, 22.
permintaan. Sini ada ki, sini ada harga, ya. Punya sampai 22. Jadi durasinya 5, 10, 15, 20, 25. Ya. Kemudian permintaannya sampai 150, 20, 40, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 100, 50. Ya, 110, kemudian 160. Ini ya. Tabel ini menunjukkan titik koordinat dari masing-masing titik yang diberi nama A, B, C, D, E. Dengan kita mengaplikasikan titik koordinat ini, kita akan bisa menentukan gimana bentuk dari kurvanya. Dalam menggambarkan kurva, jangan lupa gunakan garis bantu sehingga akan cenderung mendapatkan gambar yang sesuai dengan nilai koordinat yang didapatkan. Pada saat P nya sama dengan 5, berapa? 150. 150 di sini. Kemudian sampai dengan 10 itu 110. Saat 13 itu 80. 13, 60. Kemudian pada saat 18 itu adalah 50. Kemudian pada saat 22 adalah 50. Ini adalah titik-titik yang kita sudah tentukan namanya ya. Di sini ini titik A, ini B, ini C, ini D, ini E, ya. Lalu kita tinggal mencari garis antar dua titik, ya. Maka secara grafis akan terlihat aspek dari hukum permintaan, ya, dimana dia memiliki sifat hubungan yang negatif, slope-nya negatif antara harga dengan jumlah tarinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gambar depannya, silakan. Agar bisa menggambarkan kurva ini dengan informasi tabel dan juga dengan informasi persamaan. Jadi kalau yang diketahui adalah persamaan, terutama persamaan yang linear, maka persamaan itu harus bisa menghasilkan permintaan. Ya, saya tidak memberikan contoh persamaannya, tapi langsung pada tabel permintaannya. Dan untuk bisa menentukan persamaannya, itu ada rumusnya. Ya. Jadi dari tabel ini bisa ditentukan apa persamaan dari kurva ini. Kemudian dapatkan angkanya, maka didapatkan angka. Saya mau tanyakan.
semakin meningkat, maka pengeluaran juga semakin meningkat. Ada yang tanya tentang permintaan? Berikutnya nanti ini apa namanya akan muncul juga ada sisi-sisinya dari tadi yang seperti bahas ya. Jadi hal ini permintaan ada pada depan normal, inferior atau superior itu tergantung dari elastisitasnya. Tapi prinsipnya adalah dalam menggambarkan kurva, secara ekonomi itu yang nasional adalah di kuadran 2, mana sisinya masing-masing adalah positif. Jadi kalau di dalam matematik itu mesti ada titik potong dengan sumbu masing-masing sumbu. Nah, tinggal ini ditentukan apa jika diketahui persamaannya pada saat pada saat I-nya 0, P-nya berapa, pada saat I 0, P-nya berapa. Dalam matematik itu bentuknya berbeda, selalu ada sumbu potong. Sementara dalam ekonomi itu ada di kuadran yang 2, nilainya positif. Ada yang tahu kenapa positif? Kenapa di kuadran 2? Kenapa di kuadran yang positif? Karena jika tidak ada barang, maka tidak ada harga. Iya? Terus tidak ada harga, tidak ada barang yang diproduksi. Iya. Tidak ada produsen menerima harga sama dengan 0. Iya. Kalau harga rendah ada, tapi harga sama dengan 0 tidak ada. Waktu beberapa kasus ada barang yang harganya sama dengan 0. Contohnya ada produk yang harganya sama dengan 0. Contohnya, tapi barangnya enggak. Apa? Sinar matahari, air hujan. Iya kan? Harganya sama dengan 0. Kayak itu bisa menjelaskan dari potong. Tapi dalam kegiatan produksi bukan barang kita yang produksi. Ini juga dengan makanan berarti. Bisa. Apa contohnya? Kalau misalkan makanan, contohnya rendang. Nah, misalkan hari ini harganya, itu kan harganya naik, berarti yang mempengaruhi pemerintah pada saat ini gitu. Ya, itu berarti pemerintah ada harga akan menyebabkan perubahan pada permintaan. Jadi permintaan itu dia akan mengalami pergerakan sepanjang kurva, tapi juga bisa menyebabkan pergeseran, artinya kurvanya bergeser. Tapi minimal yang mau disampaikan adalah dasar-dasar tentang pemahaman dari konsep permintaan. Dari pembahasan yang saya berikan hari ini, barusan saya memberikan presentasi ya, artinya ini ada selama ya presentasi menjelaskan tentang konsep permintaan, kemudian gambaran secara gambaran grafisnya ya. Saya minta Anda untuk menyelesaikan tugas tentang kurva permintaan ini seperti yang saya sampaikan tugasnya ya. Untuk Anda kemudian menjelaskan bagaimana menemukan dari konsep permintaan.
klarifikasi tentang pemahaman dari materi yang saya sampaikan. Seberapa paham tentang konsep pemerintahan yang baru saya jelaskan, nanti akan saya lihat dari jawaban pembahasan yang ini. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya selesai? Sudah? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Kan tadi kan sebenarnya tadi kan makanan. Oke. Kayak ada perbedaan pada sering kan berpengaruh pada kedepannya kan. Oke. Nah misalkan kalau makanan kan berbeda kan makanan kan ada batasnya ya kayak ada rendang mungkin kalau buah-buahan ada tomat ada apel. Nah tapi kalau bahan contohnya bahan bakar terusnya ada oli dan sebagainya permintaannya kan yang jelas kan itu kan yang dampak apa ya basinya itu kan nggak mungkin ya. Jangka waktunya panjang ya. Tapi kalau makanan ini kan pendek. Apa itu berpengaruh? Misalkan hari ini permintaan tinggi, dia akan berpengaruh akan besoknya juga atau gimana? Oke. Perubahan permintaannya pada didorong oleh kebutuhan yang berkembang. Kalau kebutuhannya adalah konsumsi, batasannya adalah kemampuan kita, batasan kemampuan kita untuk mengkonsumsi. Tentu batasannya punya titik maksimal tertentu. Jika dilakukan secara personal, tapi kalau misalnya terdiri dari beberapa permintaan, ya ada peningkatan permintaan, bukan hanya dari satu orang tapi 2 orang dan sekian orang, itu menyebabkan jumlah permintaannya meningkat. Ya. Nah, permintaan jumlah barang yang diminta itu bisa juga mendorong perubahan harga, atau perubahan harga bisa mendorong permintaan lebih banyak. Katakan misalnya untuk stok, termasuk juga bahan bakar. Ya, jika yang dikaitkan dengan kebutuhan dari satu moda transportasinya, Grab juga untuk satu tentu ada batasan optimalnya. Tapi kalau misalnya kebutuhan untuk beberapa moda transportasi tentu ada penambahan permintaan. Ada jenis barang yang meskipun terjadi penambahan permintaan justru harganya tidak berubah. Ya, di antaranya itu tadi bahan bakar. Ya, harganya kan tidak berubah, tapi permintaannya bisa lebih besar. Ya, sehingga permintaannya lebih horizontal. Berapapun harganya, misalnya permintaannya akan berubah, sementara harganya tetap. Ya, itu tentu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang itu bisa ada perubahan meskipun presentasinya sedikit. Misalnya peningkatan harga BBM sedikit, penurunan besar. Maka cenderung hubungan antara dua variabel ini energinya menjadi hubungannya gimana kalau variabel. Jadi jumlah